Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini admin menginformasikan kabar penting mengenai solusi mengatasi permasalahan pendaftaran dan pemilihan formasi seleksi PPPK. Maka dari itu simak sampai selesai, dan bagi rekan-rekan yang baru gabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Langsung ke info intinya. Solusi mengatasi permasalahan pendaftaran dan pemilihan formasi seleksi PPPK. Pendaftaran seleksi PPPK akan dibuka sebentar lagi. Sekarang sedang proses usulan formasi dari berbagai instansi baik kementerian, lembaga, badan, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot ke Kemenpan RB. Walau kuota formasi banyak dan besar dibuka oleh Kemenpan RB, namun tidak menjamin usulan dari instansi akan diterima semua oleh Kemenpan RB. Bahkan beberapa tidak mengusulkan lagi di tahun ini mengingat lulusan PPPK tahun lalu belum kelaur SK-nya, mengingat anggaran yang besar dan tidak cukup. Karena di awal pemerintah pusat gaji PPPK dari pusat, namun ternyata di akhir pusat hanya menanggung sekitar 30%, sedangkan sisanya Pemda yang menanggung, sehingga membuat Pemda kewalahan membayar gaji PPPK. Pelamar seleksi PPPK dalam mendaftar dan memilih formasi seleksi PPPK mengalami berbagai permasalahan sehingga membuat mereka sedih, kecewa, stres, dan efek kejiwaan lain. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi selama proses pendaftaran dan pemilihan formasi seleksi PPPK, kami memberikan beberapa solusi agar pendaftaran dan pemilihan formasi seleksi PPPK berjalan lancar tanpa ada kendala, halangan, dan aral melintang anti gagal dan kekecewaan. Kami tidak ingin pelamar seleksi PPPK mengalami masalah sehingga membuat harapan impian pelamar seleksi PPPK hancur berantakan hanya karena masalah dalam pendaftaran. Pengalaman seleksi PPPK tahun 2021, banyak pelamar seleksi PPPK mengalami masalah dan kendala sehingga mereka gagal dalam mendaftar dan gagal juga dalam memilih formasi sehingga harapan mereka hancur. Kami telah mewawancara beberapa dari pelamar seleksi PPPK tahun 2021 yang gagal dalam proses pendaftaran dan pemilihan formasi. Rata-rata mereka kecewa dan sedih, terutama kepada BKN dan juga pada diri mereka sendiri. Semoga yang mereka alami tidak dialami lagi oleh pelamar seleksi PPPK tahun ini. Berikut beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi ketika mendaftar dan memilih formasi seleksi PPPK. 1. Jika SSCASN error atau server sibuk, pelamar seleksi PPPK cukup menunggu sampai web SSCASN berfungsi normal atau mendaftar di jam-jam sepi, misalnya jam 1 sampai jam 6 waktu Indonesia Barat pagi, karena saat itu web SSCASN sedang tidak diakses oleh para pelamar seleksi PPPK. 2. Untuk memilih instansi sesuai keinginan pelamar, maka kemungkinan bagian ini mungkin dilakukan tahun ini karena tahun ini semua batasan akan dibuka tanpa ada mengunci pelamar. 3. Pemilihan formasi tertentu untuk tahun ini kemungkinan akan dibuka bebas, misalkan pelamar instansi Kemendikbud akan bisa melamar di instansi Kemenak atau sebaliknya. Atau misal untuk PPPK guru bisa memilih formasi dari guru SD SMP bisa memilih formasi guru SMA SMK, namun apabila tidak bisa memilih instansi lain maka pelamar seleksi PPPK mengambil instansi yang sesuai tempat berbakti sekarang atau instansi yang besar peluang. 4. Untuk pelamar PPPK non-guru yang mensyaratkan surat pengalaman kerja di instansi yang dilamar segera disiapkan agar lulus seleksi administrasi berkas pendaftaran seleksi PPPK. 5.
Usahakan mendaftar dan memilih formasi di hari-hari awal pendaftaran karena kalau telat mendaftar dan memilih formasi maka mengakibatkan formasi tersebut sudah dikunci oleh sistem secara otomatis. 6. Untuk pelamar induk segera memilih formasi di instansi induk sendiri dengan secepatnya. Apabila instansi induk tidak membuka pendaftaran formasi, segera memilih formasi di induk lain dengan cepat atau di awal-awal pendaftaran sebelum pelamar lain memilih formasi tersebut, istilahnya siapa cepat dia dapat. 7. Jika tidak memilih formasi baik induk atau non-induk dari awal sampai akhir masa pendaftaran seleksi PPPK, pelamar coba terus buka setiap hari berkali-kali semoga bisa mendaftar di formasi dan instansi yang diinginkan. Apabila tetap tidak bisa juga hanya bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 8. Jika memiliki ijazah kualifikasi akademik berbeda dengan formasi yang dibutuhkan alias tidak linier maka pilih terus formasi tersebut asalkan ada hubungannya sedikit, misal teknik elektro ke teknologi informasi komunikasi karena banyak pelamar tahun 2021 banyak lulus di formasi tertentu sedangkan kualifikasi akademik berbeda. Namun hal ini berbahaya mengingat berbeda formasi dan kualifikasi akademik, hati-hati saja. Kami tidak merekomendasi hal ini. Jika sudah tidak ada pilihan formasi boleh melaksanakan solusi ini karena banyak bukti yang lulus dan lancar. 9. Sebelum sistem SSCASN mengunci formasi yang telah dipilih oleh pelamar lain segera ambil formasi tersebut bergerak cepat di awal-awal pendaftaran. 10. Bagi pelamar yang tidak memiliki sertifikat keahlian segera usahakan dan dapatkan dengan berbagai cara, penuhi syaratnya ikuti pelatihannya dan dapatkan sertifikat keahliannya sebelum pendaftarannya. Mengingat waktu tinggal beberapa bulan lagi. 11. Pelamar PPPK non-guru baik nakes penyuluh pertanian dan teknik serta tenaga administrasi segera siapkan sertifikat keahlian sesuai kualifikasi akademik agar bisa mendaftar seleksi PPPK karena hal ini sangat penting mengingat banyak gagal dalam seleksi berkas pendaftaran. 12. Khusus pelamar PPPK guru honorer yang memiliki saingan pelamar dari pelamar PPG atau yang sudah memiliki sertifikat pendidik segera ikut PPG atau pretest untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Karena sebesar apapun nilai pelamar guru dari honorer tanpa sertifikat pendidik tidak akan cukup karena nilai bagi yang ada sertifikat pendidik sebesar 500. Pelamar PPG dan guru yang memiliki serdik otomatis nilainya 700. 13. Jika BKN memberikan kesempatan untuk riset pendaftaran dalam memilih formasi instansi segera lakukan secepatnya jangan sampai tertinggal atau terlupa atau lalai karena itu harapan dan kesempatan terakhir diberikan oleh BKN agar pelamar bisa memilih sesuai keinginan. 14. Jika pelamar tidak terdaftar di Dapodik atau data instansi segera lapor kepada operator instansi misal sekolah atau dinas secepatnya agar bisa disinkronkan segera. 15. Agar lulus seleksi PPPK pelamar harus giat rajin belajar, banyak yang gagal di kompetensi teknis. Level soal level C3. Berdoa harus, berusaha juga harus. Jika mempunyai anggaran lebih bisa mengikuti bimbel. Namun jika tidak memiliki anggaran bisa sering mencoba tryout PPPK atau sering bahas soal seleksi PPPK sesuai formasi yang dibuka, karena soalnya bukan tentang kualifikasi akademik namun soalnya lebih ke arah formasi yang dilamar. Demikianlah beberapa solusi untuk mengatasi masalah dalam proses pendaftaran dan pemilihan formasi seleksi PPPK. Semoga bermanfaat. Bagi yang ingin menambahkan solusi silahkan di komen. Terima kasih. Semangat para pejuang nih PPPK semoga semua lulus passing grade.
Demikian informasi terbaru dari admin. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya, untuk mendapatkan video informasi lainnya dari channel ini. Bila ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.